Hai sahabat tanah air. Pasti kalian tahu kan negara Kanada? Kanada merupakan sebuah negara paling utara di benua Amerika Utara. Kanada mempunyai banyak hal menarik yang tak kalah penting untuk kalian semua ketahui. Salah satunya negara ini menjadi yang terbesar kedua di dunia di bawah Rusia. Ingin tahu lebih detail tentang negara Kanada dan kebebasan wanitanya? Tetap tonton sampai akhir video kami, agar tak salah paham. Inilah Kanada atau lengkapnya Dominion of Canada. Merupakan sebuah negara yang terletak paling utara di daratan Amerika Utara. Terbentang dari Samudera Atlantik dan Selat Davis di timur sampai ke Samudera Pasifik di barat. Secara geografis, wilayahnya berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan negara bagian Alaska di barat laut. Christopher Graver dan kawan-kawan dalam buku International Trade Indigenous Culture Heritage 2012 mencatat Kanada telah dihuni manusia selama lebih dari 40 tahun. Ekspedisi bangsa Skandinavia atau Viking mengunjunginya sekitar abad ke-11 secara singkat tinggal di tempat yang kini dikenal sebagai Longsong Medus. Kemudian klaim kerajaan Inggris Raya pada Amerika Utara bermula saat penjelajah Eropa mencapai tempat yang disebutnya Newfoundland pada 1492. Setelahnya masyarakat adat di Kanada saat ini termasuk orang-orang Inuit dan Metis merupakan orang berdarah campuran yang berasal dari pertengahan abad ke-17. Di mana bangsa tersebut menikah dengan pemukim Eropa dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Barangkali tak banyak yang mengetahui kalau negara beribu kota Ottawa ini, selain menjadi salah satu negara dengan tingkat keragaman etnis dan multikultur yang paling beragam di dunia, juga menjadi salah satu negara terbesar dunia dari segi luas wilayah. Negara dengan populasi 37,50 juta manusia ini menduduki posisi kedua sebagai negara terluas di dunia di bawah Rusia. Kanada memiliki luas wilayah 9.984.670 km persegi lebih luas dari Amerika, Tiongkok, dan berhasil. Kendati menjadi yang terluas kedua di dunia, negara berbentuk federal ini hanya terdiri dari 10 provinsi dan 3 kategori yang terdesentralisasi dengan monarki konstitusional. Meski demikian, ekonomi Kanada adalah yang terbesar ke-10 dunia. Sumber daya alam berlimpah dan jaringan perdagangan internasional menjadi tumpuan utama ekonomi Kanada. Hubungan yang panjang dengan Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan budaya negara ini. Akan sangat menarik jika kita membahas wanita yang ada di Kanada. Wanita di Kanada telah memainkan peran penting dalam politik negara ini, baik sebagai pemilih maupun pemimpin. Sejumlah wanita telah menjabat sebagai Perdana Menteri di tingkat provinsi, seperti Kathleen Wynne di Ontario dan Christy Clark di British Columbia, serta sebagai pemimpin partai federal, seperti Kim Campbell. Wanita Kanada semakin banyak terlibat dalam bidang pendidikan tinggi dan profesional. Mereka mengisi berbagai posisi di berbagai industri dan bidang, termasuk teknologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender sepenuhnya di Kanada. Isu-isu seperti kesenjangan upah gender, representasi di papan direksi perusahaan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi tetap menjadi perhatian. Pekerja malam wanita di Kanada seringkali bekerja dalam berbagai industri dan pekerjaan, dan tidak semuanya terbatas pada industri hiburan malam. Beberapa pekerja malam wanita bisa saja bekerja di bidang layanan makanan, industri perhotelan, pembersihan, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Mereka mungkin memilih pekerjaan malam karena alasan tertentu, seperti fleksibilitas jadwal, bayaran tambahan, atau kebutuhan untuk bekerja saat anak-anak mereka tidur. Namun demikian, ada juga pekerja malam wanita yang bekerja dalam industri malam, meskipun ini hanya merupakan sebagian kecil dari populasi pekerja malam wanita secara keseluruhan. Pekerja malam di Kanada dapat bekerja di berbagai lingkungan, termasuk prostitusi jalanan, rumah bordil, atau melalui layanan daring. Dalam hal ini, wanita pekerja malam di sini sangat menjamur. Penting untuk diingat bahwa banyak pekerja malam di Kanada adalah wanita yang rentan secara sosial dan ekonomi, dan mereka mungkin menghadapi risiko yang tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kesehatan yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk mendukung upaya yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja malam, termasuk penyediaan akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan dukungan sosial.
Oh iya, Kanada merupakan dominion dari Kerajaan Inggris. Itu artinya negara ini dipimpin oleh Ratu Elizabeth II yang saat ini berkuasa di Inggris. Melansir laman Ensiklopedia Britania, secara formal Kanada adalah negara monarki konstitusional di mana kepala negaranya adalah Raja atau Ratu Kerajaan Inggris yang secara konteks Kanada disebut Raja atau Ratu Kanada. Namun kekuasaannya diwakili secara nasional oleh Gubernur Jenderal yang merupakan hasil rekomendasi Perdana Menteri Kanada. Dengan begitu kedudukan Ratu Elizabeth II di Kanada hanya simbolis. Kendati demikian, pada praktiknya Kanada menganut sistem pemerintah demokrasi parlementer federal independen yang didirikan pada 1867 oleh British North American Acts. Masyarakat Kanada ini sangatlah beragam alias heterogen. Karena itu, fakta tersebut selaras dengan bahasa dan kebudayaannya. Tetapi Undang-Undang Konstitusi tahun 82 mengakui 3 kelompok utama penduduk asli di Kanada, yaitu penduduk asli Inuit dan Métis. Dikabarkan penduduk asli menyumbang sekitar 3% orang Kanada atau kira-kira 790 populasi. Sedangkan di sekitar 26% suku Métis dan sekitar 5% dari orang-orang Inuit. Yang menarik ada lebih dari 50 bahasa berbeda yang dituturkan penduduk asli, kebanyakan hanya ada di Kanada. Selain bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya, bahasa-bahasa tersebut meliputi Cepuan, Craigiochin, Inunaktun, Inuktitut, Inflaktun, Slavey, dan masih banyak lagi. Jonathan Evelyn Franz dalam bukunya History of London Culture 2009 mengungkap budaya Kanada secara umum dipengaruhi budaya dan tradisi Inggris serta Prancis sebagai dampak kolonial di masa lalu. Di samping itu, budaya Kanada juga dipengaruhi budaya Amerika. Dikarenakan kedekatan negerinya, migrasi penduduk, gagasan, modal, dan politik melintasi perbatasan. Populasi manusia yang mendiami bumi tentu mempengaruhi kepadatan penduduk suatu negara. Alhasil, beberapa negara populasi terbesar seperti Tiongkok, India, bahkan Indonesia membutuhkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang tersedia. Populasi manusia mencapai sekitar 7,8 miliar dengan luas permukaan bumi sekitar 510,1 juta kilometer persegi. Terlepas dari itu, ternyata ada negara yang tergolong memiliki tingkat kepadatan terendah dunia, dengan kata lain punya wilayah yang luas namun jumlah penduduk yang sedikit. Nah, Kanada ini salah satunya. Bagaimana tidak? Dengan jumlah penduduk 37,59 juta berbanding luas dengan negaranya mencapai 9.984.670 km persegi, menjadikannya satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Pada tahun 2018 lalu, Kanada hanya punya kepadatan penduduk sekitar 4 orang per kilometer persegi, atau setara dengan 4 orang di sebuah wilayah berbentuk bujur sangkar yang panjang sisinya 1 kilometer. Itulah dia beberapa fakta terkait kebebasan dan peraturan negara Kanada, sebuah negara di Amerika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.